Oke Sobat Rayudi Channel, kita berjumpa kembali. Salam otomotif dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Sukses selalu kawan. Oke, video kali ini teman-teman saya mau bahas sedikit ya mengenai mobil konvensional, yaitu masih menggunakan platina dan juga koil biasa atau sistem CDI atau platina juga bisa ya. Jadi beberapa penyebab mesin mobil kita itu mengalami pincang ya mesinnya, jadi kadang suka agak ndut-ndutan, tapi yang berhubungan dengan kelistrikan ya, atau yang berhubungan dengan pengapian. Oke, kita langsung aja ya sobat. Jadi yang pertama saya mulai dari sini aja, bisa disebabkan karena kabel busi yang bocor. Ini umum sekali ya, jadi kita boleh mengecek setiap kabel busi. Kalau mobilnya 4 silinder, 4 kabel busi mesti kita cek. Biasanya dia sudah kaku tuh kadang ya, jadi timbul jadinya tuh bocor. Yang pertama kabel busi ya sobat, itu sangat pengaruh ya, karena ini berhubungan dengan kelistrikan atau pengapian. Lalu yang berikutnya bisa juga karena terjadi bocor pada bagian rotor. Rotor ini kita bisa lihat setelah kita melepas kop delco ya, pada bagian distributor atau delco seperti ini. Ini ada kabel satu ya dari koil. Nah, kita untuk mengetesnya bisa seperti ini, kasih jarak kira-kira 1 cm. Nah, seperti ini baru kita starter. Kalau di sini ada lompatan api, berarti rotornya sudah bocor. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya mobil itu agak pincang atau sedikit agak terasa ndut-ndutan. Dan pada saat pengetesan, tangan jangan sampai basah ya, tangan harus kering karena bisa nyetrum. Yang berikutnya di sini di balik kop delco. Nah, di sini kan ada setiap busi atau kabel busi kan ada karena seperti ini, atau dia untuk memercikan api ya. Yang tengah sama yang 4 itu harus kita bersihkan atau harus kita cek. Tengah bisa lakukan dengan menggunakan multitester. Terkadang bukan hanya pincang, tapi bisa juga menyebabkan mobil sampai tidak hidup. Itu sobat. Oke, sekarang next, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Yang berikutnya teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti ini untuk kita mengetes ya, secara kasat mata kita lihat. Kalau masih menggunakan platina, ini contoh seperti ini kan mobilnya kijang ya. Kalau masih menggunakan platina, perhatikan ada kabel satu dari platina ini ya. Ini perhatikan, nih kadang-kadang yang punya mobil tidak menyadari kalau di sini itu terjadi short. Ini kan ada plastiknya di sini. Ya, ada kit buat platina. Itu mesti satu kabel harus tembus ke sini. Nih ya, gabung langsung ke kondensor dan dihubungkan ke negatif koil. Di sini harus diperhatikan, jangan sampai di sini plastiknya pecah, kabelnya tidak boleh menyentuh pada bodi. Ini akan terjadi short dan otomatis mesin akan susah hidup atau terjadi pincang. Yang kedua, di sini ada kabel ground, kabel massa biasanya warna coklat atau hitam, itu nempel di piringan platina ini ya, ditempel ke ground. Ini pastikan harus terpasang, karena itu mempengaruhi percikan api. Dia dapat arus min ya ground, karena memang pabrik sudah bikin seperti itu. Oke, yang berikutnya next teman-teman perhatikan ya di sini. Nah, jadi mobil ini sebenarnya masalahnya di sini. Kenapa mobil ini sampai pincang? Ini ya, sekalian saya buatkan konten dan menjelaskan kepada teman-teman beberapa penyebab mobil itu terjadi pincang atau ndut-ndutan pada sistem pengapian. Ini saya temukan di sini ya. Jadi bocor pada koil. Nah, ini lihat di sini. Ini koil basah ya sobat, karena ini mobilnya kijang, dia ada 3 pin. Ini koil basah dan koilnya sudah bocor. Coba perhatikan, lihat. Ini oli semua ya. Nah, ini sangat mempengaruhi sobat. Ya, ini koilnya sudah harus diganti. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini jangan dibiarkan. Itu sebabnya kita yang punya mobil-mobil tua ya, sesekali kita harus luangkan waktu untuk mengecek kabel busi, kabel-kabel yang lain yang berhubungan dengan pengapian ya, kita harus cek. Karena kalau sudah lihat seperti ini kita biarkan, nanti di jalan takutnya koilnya panas, mesin akan jadi sangat pincang, bahkan susah dihidupkan. Harus tunggu dingin dulu baru hidup, itu penyakit koil ya. Udah kondisi seperti ini jangan dibiarkan, langsung aja kita ganti si koilnya. Di sini saya ada koil copotan ya teman-teman, nih sama. Ini kalau digoyangkan isinya ada oli. Ini yang disebut dengan koil basah. Beda dengan koil yang koil kering ya. Itu tidak menggunakan oli, di sini menggunakan oli. Dan ini tinggal kita pindahkan saja. Buat teman-teman yang ingin mengganti jangan sampai salah ya, min plusnya harus tepat.
Kalau yang masih pemula atau teman-teman belum paham sebagai pemilik mobil, tinggal ngikutin aja ya. Jadi copot yang lama pindahkan satu persatu supaya jangan sampai salah ya kalau masih belum terlalu paham teman-teman, seperti itu. Yang berikutnya bisa juga disebabkan karena kondensornya sudah lemah. Nah, jadi mobil Platina itu selalu ada kondensor seperti ini ya. Nih, jadi setiap kali penggantian Platina usahakan kondensor diganti sekalian karena ini komponen yang mempengaruhi sekali pada sistem pengapian teman-teman. Dia membantu percikan api sehingga apinya akan menjadi warna biru ya, karena api yang bagus itu dari percikan koil itu harus berwarna biru, jangan berwarna kuning atau merah, itu berarti ada yang ketidakberesan teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang ini koilnya yang bocor tadi ini ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Di sini sudah bocor kan? Dan mobil ini penyebabnya kenapa sampai mesinnya itu pincang? Karena ini sobat ya. Hidup sekitar 15 menit langsung panas koilnya karena sudah olinya sudah keluar. Artinya koil ini sudah tanda-tanda harus diganti. Nah, nanti yang saya bilang tadi ya, buat teman-teman pemula yang masih belum begitu paham, ingin melihat kondisi koil seperti ini dan ingin menggantinya sendiri, tinggal ngikutin aja kabelnya. Jadi di sini kalau kita pakai tes pen DC, kunci kotak on masuk ke plus, ada B, ada plus sama ada min. Min itu ke delco tadi yang hubungannya ke Platina atau ke CDI, itu satu kabel min ya. Nanti bisa digabungkan juga ke RPM kalau ada mobil menggunakan RPM. Yang dua lagi, satu kunci kontak on, satu lagi output. Seperti itu ya sobat, semoga paham ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Sedikit saya jelaskan buat teman-teman semuanya, kalau mengalami mobilnya itu pincang mesinnya atau tuntutan yang berhubungan dengan pengapian, kita boleh cek ya tadi yang sudah saya jelaskan dari awal. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Salam teman-teman.